Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang silam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada orang yang membaca Al-Fatihah ketika di dalam melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-sholah. Makna as-sholah di sini adalah Al-Fatihah. Karena nama-nama Al-Fatihah itu banyak. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani ada 12 nama. Jadi betapa hebatnya Allah itu memilih apa yang menjadi firman-Nya untuk kita baca pada setiap rakaat. Jadi kalau kita lengkap 40 rakaat sehari semalam, 40 depan kita baca setiap hari. Kali seapa orang melaksanakan sholat. Jadi luar biasa. Dan ternyata juga memiliki kekuatan yang luar biasa surat Al-Fatihah itu. Disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa itu maknanya obat. Jadi tidak hanya secara psikis kejiwaan saja, tapi secara fisik juga mampu. Bacaan Al-Fatihah itu pada masa Rasulullah dulu pernah ada hadis untuk menyembuhkan orang yang terkena sengatan kalajengking. Oh, luar biasa. Tapi tentu semua juga tergantung kepada yang membaca. Jadi ada ya ibarat ahli kesehatan tuh ada yang fasih, ada yang tidak. Biar mantri tapi fasih, pasnya. Penyakitnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Al-Fatihah. Sehingga sholat itu sendiri kan tiang agama. Ya, kalau orang sudah tidak sholat ya ambruk sudah. Ya sudah tidak menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu syaratnya ia mesti harus melaksanakan sholat. Kalau mempunyai anak yang mampu mendoakan, ya, waladun sholihun yada'ulah, itu pasti anaknya harus soleh. Kalau anak yang tidak soleh, susah untuk mendoakan. Jadi makanya kita harus
berusaha. Artinya mudah-mudahan perbuatan usaha ikhtiar yang kita lakukan pada waktu kita hidup ini, mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Waladun solehun yada'ulah, mampu mendoakan. Ya tidak berarti lalu kita hanya mengharap kepada anak yang mendoakan saja, tapi kita sendiri harus berikhtiar untuk beramal. Jadi yang iyanya itu kan kita. Banyak orang takut mati terkena oleh corona. Takutannya apa? Nanti yang mensolatkan sedikit. Bukan persoalan yang sholat itu sedikit atau banyak. Memang ada hadis, siapa yang meninggal disolatkan oleh orang yang bukan ahli kesyirikan lebih dari 100 orang. Hadis yang lain lebih 40 orang, maka Allah akan mengampuni jenazah ini. Tapi kan tetap kembali kepada yang meninggal. Tapi alhamdulillah saat ini tidak menjadi rasa takut. Kalau ada saudara-saudara kita, utamanya warga Muhammadiyah, yang meninggal terkena COVID, ya tetap kita menyembayangkan. Apakah letaknya di halaman, biar saja jenazahnya di dalam mobil, nggak masalah, tidak usah dikeluarkan. Kemudian kita mensolatkan dengan jarak ya umpamanya 7 meter, kan nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu orang berjamaah bisa saja terpisah sampai 300 depa, itu masih sah. Dalam kitab Al-Um 300 depa, tapi masih melihat 300 depa. 300 depa itu apa ya? Nah, itu asal melihatnya di depan sana masih sah. Nah, kalau ini 7 depa ya, nah, masing-masing kalau memang takut ya bawa masker kan itu. Jadi tolong tetap kita sembahyangkan, atau mungkin disembahyangkan di mana, di kubur, nggak masalah juga. Karena Rasulullah pernah juga melaksanakan sholat jenazah di atas kubur. Jadi tolong ini untuk tidak menjadi panik bagi teman-teman yang mungkin terkena musibah ini, karena kayaknya ini masih banyak gitu Pak. Dan kita juga harus hati-hati madai orang. Madai orang ya, kita itu memadai orang pas orang kena ya enggak lah itu. Soal kena atau tidak itu kan memang sudah kena ya takdirnya kan gitu Pak. Susah juga kita memprediksi kena atau tidak, kan seperti itu. Jadi tetap kita ikut peduli juga kepada teman-teman kita. Mana sudah kena musibah corona, namanya bayangkan pulang ada. Jangan tambah panik kan itu. Nah, jadi kepanikannya seperti itu. Karena kalau mati karena namanya bayangkan, Pak, seorang Pak baru waktu hidup seringlah berjamaah. Nah itu nayanya dulu. Semua jamaahnya aja kuler. Mengharap orang banyak pulang, namanya membayangkan. Atau mengharap anak yang mendoakan, itu iya. Tapi seorang dulu kalau ada sholat jenazah 4 enggak? Atau kita mendoakan enggak lawan kuitan kita? Itu kan itu nang dulu. Kalau Allah berprinsip kalau ada waktu di rumah ada orang sembahyang jenazah, dimanapun kita berangkat Pak. Okay. Dan yang kedua, kita punya komitmen untuk selalu mendoakan orang tua. Kita berusaha supaya anak-anak kita juga mendoakan. Itu usaha. Cuman yang ianya itu seorang dulu. Oke, kembali. Ini yang luar biasanya ini, baik.
Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, pujian itu hanya untuk Allah semata. Jadi kita harus merasa bahwa diri ini jangan sampai ingin dipuji orang. Itu gagal total amal kita itu. Lalu sampai ke dalam khutbah tadi diceritakan ada seorang mujahid, orang pejuang, orang baca Quran, orang sedekah. Tuh hati-hati tiga ini. Enggak, bisa hilang itu amal tuh kalau diikuti dengan ketidakikhlasan, hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari orang. Itu yang menjadi apa ya Pak ya, menjadi kendala dari amal kita itu kan di situ. Ya namanya manusia itu ada rasa egois Bang, aku nah, bila aku harap ya tak itu. Wah kalau begitu nggak maju Pak, kalau kadang nggak dilihat tuh, ya enggak lah. Justru yang seperti itu kita maju. Bukan ingin dilihat oleh orang, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Karena kita meyakini akan kesempurnaan Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu sempurna. Allah menunjukkan tentang nama-nama terhadap dirinya yang disebut dengan minal asma'il husna, dari nama-nama yang baik, karena memang Allah itu adalah memiliki sifat seperti nama itu, dan Allah itu maha sempurna. Oleh sebab itu merupakan sebuah kesalahan besar kalau kita mempunyai pikiran bahwa Allah itu ada sifat jahat. Tidak ada Pak. Kalau orang itu masuk neraka itu tidak bisa disalahkan Allah Ta'ala. Kurang apa Allah itu? Kalau boleh dikatakan begitu, kurang apa Allah itu? Kitanya yang kurang. Kurang apa? Kurang ajar. Maksudnya kurang belajar. Kurang belajar, kurang ajar. Kenapa? Kurang belajar. Itu tuh ingin kan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis Allah mengatakan ketika itu, hamidani abdi, hambaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui diri kita sebagai hamba. Ketika Allah mengatakan kita sebagai hamba, itu berarti ada arah ketaatan kita. Abada ya'budu abdan, mengabdi Pak. Orang yang mengabdi itu orang yang taat. Kalau orang itu tidak menjadi Abdullah, dia akan menjadi abdud dunia. Orang itu kalau tidak mengabdi kepada Allah, pasti dia akan mengabdi kepada dunia. Rasulullah pernah dalam hadis itu, wail, celaka abdud dinar, celaka orang yang menjadi hamba duit. Jadi kemana-mana itu ukurannya adalah duit. Memang manusia itu senang di duit, walaupun duitnya diam tapi senang. Duit itu kayak diam, dia apa-apakan juga diam. Tapi di situ tuh punya kekuatan yang luar biasa. Laki bini berkelahi itu ya karena duit juga. Duit juga. Orang berkelahi duit juga. Padahal duit kenapa ada juga? Apalah artinya duit? Tapi dia mempunyai pengaruh yang besar. Kadang-kadang orang nggak cukup duit itu 1 miliar Pak. Untuk apa duit 1 triliun tuh nah? Dipikir ya boleh-boleh saja lah, nggak ada batasannya kok. Allah juga menggambarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kekayaan seorang yang namanya Qarun. Gudangnya saja
kuncinya itu, kunci gudang saja dipikul oleh seorang budak tuh karena tahan saking banyaknya kunci. Coba. Tapi ternyata justru menjadi orang yang tidak taat. Yang terakhir malah yang mengatakan ala ilmin indi. Ini adalah karena kepintaranku. Jadi itulah manusia, kalau diberi harta bisa sombong, diberi ilmu bisa sombong, diberikan kekuasaan bisa sombong. Sebenarnya bukan tidak boleh punya ilmu, bukan tidak boleh punya harta, bukan tidak boleh punya kekuasaan, bukan tidak boleh punya kekuatan. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu apa tidak memperhatikan? Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari nutfah, dengan air, dari air yang tidak berharga, dari air yang hina, mimma mahin. Fa'idha huwa khasimun mubin. Tiba-tiba ketika punya harta, punya ilmu, punya kekuasaan, punya kekuatan, memusuhi Allah, memusuhi Allah. Sebuah kapal Titanic yang luar biasa. Iya. Kisah kapal Titanic dulu, Pak. Artinya kekuatan yang ada kapal itu apa saja bisa diranjak. Batu yang besar apakah? Tuhan bisa kuranjak juanya. Oh, Tuhan pulang. Dicoba didatangkan es batu yang kuat, akhirnya tergulung juga. Kasus kapal Titanic Bari itu. Kesombongan manusia dengan ilmu. Tapi kita kan alhamdulillah, pujian hanya Allah. Kenapa? Karena Rabbi al-alamin. Kita nggak apa-apa, kita ulangi terus, Pak. Karena Allah itu adalah penguasa, Allah itu adalah pengatur alam semesta. Kita berada di sini nih, Pak, sudah diatur oleh Allah. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan kita. Coba selama sebulan ulun datang ke sini, kemana-manakah kita itu? Ke hulu, ke hilir. Tapi Allah menetapkan pada malam Sabtu saat ini kita berada di sini. Coba, apa nggak kagum, nggak heran? Kemudian dengan mengucapkan Masya Allah, Allah menghendaki seperti ini. Itu mesti harus ada pernyataan-pernyataan dalam diri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamidani abdi. Jadi pengakuan kita sebagai hamba, hambaku telah memujiku. Tapi bukan Allah kemudian semakin maha tinggi. Allah maha tinggi, tapi kagum, memuliakan terhadap manusia yang mampu untuk memuliakan Allah, yang mampu untuk memuji Allah. Tahmid. Gak cukup nanti waktu dzikir kita alhamdulillah, 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 sampai 33 kali. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan seperti itu, jangan-jangan kita ini kadangkala lupa untuk memuji Allah. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa berebah, bisa makan, bisa minum, bisa, ya Allah, bisa mendengar, bisa melihat orang ada kekurangan. Alhamdulillah, kadang-kadang kita lupa, Pak. Nah, berikutnya ya,
Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahmanir Rahim. Oleh karena sebelumnya ada lillahi rabbi gitu Pak. Namanya badal kalau bahasa nahwu gramatikanya. Lalu dibaca ar-Rahmanir Rahim. Ketika itu qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Kalau bahasa Indonesianya yang enak terjemahannya ulun melihat ampun kekawanan ini, laki-laki hambaku memuji aku. Asna telah memujiku, alayya kepadaku, abdi hambaku telah memujiku atas aku hambaku. Lalu diterjemahkan, laki-laki hambaku memujiku dengan mengucap kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengajarkan Al-Fatihah, kemudian kita mengamalkan. Nah, kalau kita melihat tafsir As-Sobuni, ini tafsir As-Sobuni, beliau baru meninggal 4 hari yang lalu. Ulama dari Turki tapi berdiam lama juga di Saudi. Dari Suriah kalau tidak salah. Tapi meninggalnya di Turki, umurnya hampir 100 tahun. Diberikan ilmu oleh Allah, mampu untuk menulis Pak, penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran. Jadi memang ada orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk mampu menulis-nulis tuh Pak. Enggak. Ya kita nggak bisa, itu orang itu ilmunya tinggi kok nggak bisa menulis. Ya nggak semuanya lah orang bisa menulis Pak. Nggak semua. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang sanggupnya penanya Enggak. Ada orang yang mampunya hanya dengan ucapan, dengan pidato, ceramah, menyampaikan ke orang. Ada juga dengan tulisan. Ada juga orang yang hanya bisa menyampaikan itu kalau per orang. Tidak bisa di hadapan orang. Dikira di hadapan orang itu nyaman kayak pian nang bedahi berataan. Gelitiran kayak ini Pak. Coba pian sini sekali. Membaca nang ini jingina baca berat Pak. Jadi harus ada jam terbang, makanya adik-adik kita yang sudah mulai belajar kita pacu juga untuk diberi daftar belajar untuk khatib maupun untuk ceramah. Ya memang tidak bisa Pak, tapi lama-lama jam terbangnya kan lalu mampu untuk memberikan penjelasan kepada kita, dan itu manfaatnya juga untuk kita walaupun diulang-ulang, tapi untuk memberikan tambahan kekuatan terhadap diri. Loh, kita itu akan menghadapi hari yang kekal. Coba apa dikira ketika sudah mati itu begitu aja habis? Ya enggak lah Pak. Ya enggak lah. Kita akan menempuh hari yang hakiki, yang sebenarnya. Maka disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Itu disitulah keadilan Allah SWT terhadap orang-orang yang mampu untuk menuju kepada ketaatan tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah apa? Kita sudah paham karena memang sudah banyak yang menerangkan. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena dia Allah rahmatnya itu amat sangat luas terhadap segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu Pak, luar biasa terhadap segala sesuatu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa ma mustauda'aha.
Tidak ada di permukaan bumi yang melata di permukaan bumi ini, melainkan semuanya ada pada jaminan Allah. Kalau diterjemahkan secara ada rezekinya dari Allah. Lebih dalam lagi ada jaminan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan terhadap makhluk, dan Allah juga berani untuk menjamin terhadap makhluk itu. Kenapa jadi kita merasa tidak terjamin? Karena kita ini ada ketamakan, Pak. Kita ada rasa tamak. Makanya huruf tamak itu dari yang berlubang. Tok itu berlubang, mem berlubang, ain juga berlubang. Jadi nggak pernah puas. Dimasuki blong, masih blong, kan itu. Nggak ada, kuncinya mestinya masuk tok, akhirnya hibak. Ini enggak, tuk long, hilang terus. Ada kecenderungan manusia untuk boros. Ada kecenderungan manusia untuk berkeinginan beraneka ragam. Hatta zurtumul maqabir. Baru puas kalau kamu itu sudah masuk ke kubur. Bis kisah. Allah menjelaskan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan oleh kamu berbanyak-banyak, banyak anak, banyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke alam kubur. Udah mati baru sampai itu. Nah sekarang permasalahannya, ada sih keinginan kita, tapi jangan lalai gitu loh. Boleh saja kita punya harta, punya anak, tapi jangan lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Manis sekali ya Allah itu loh. Orang beriman, janganlah harta yang ada padamu dan anak-anak yang ada padamu melalaikan kamu untuk berzikir kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Siapa yang ia tidak taat kepada Allah, maka ia menjadi orang yang merugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hadirun sampaikan, kita menghadapi Ramadan, ayo kita malu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kamu. Bisa kok, kita bisa bekerja juga boleh, beribadah, puasa juga, itu satu yang kita inginkan. Dan Allah juga suka kalau diakhirkan sahurnya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah, keputusan pada bulan November yang lalu Majelis Tarjih, bahwa ketika memahami tsumma atimmus syiyama illal lail, yang sebelumnya wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kamu malam hari, maksudnya termasuk juga bersenggama pada malam itu, sehingga akan terlihat perbedaan antara benang yang putih dengan benang yang hitam. Nah di sini yang terjadi perbedaan. Ada para ulama yang menentukan bahwa yatabayanu, perbedaan antara putih dan hitam itu adalah matahari di bawah ufuk, di bawah sebelum terbit itu kan di bawah masih minus 20 derajat. Nah, itu kemenang. Dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu seperti itu. Dan beberapa negara lain juga ada yang mengikuti itu. Ternyata dalam penelitian
kalau minus 20 derajat itu masih belum kelihatan berbeda gitu loh. Jadi makanya banyak dari kalangan orang-orang Arab, Saudi, Mesir, sekitar begitu ke Indonesia, ini terlalu cepat nih subuhnya ini, gitu loh Pak. Makanya sejak tahun 2009 dulu itu sudah ada penelitian, itu baru tahun 2020 semalam itu tarjih muktamar tarjih Munas, muktamar nasional, tapi ke virtual kan Pak, di Gresik di Universitas Muhammadiyah Gresik. Salah satu diantaranya keputusannya adalah supaya benar-benar yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, maka ditetapkan bukan minus 20 tapi minus 18. Nah baru betul-betul terlihat gitu loh. Tapi bahwa yang 20 itu seperti itu namanya ijtihad juga Pak. Kita juga tidak boleh menyalahkan ampun orang, ya nggak boleh toh. Ampunmu salah tuh, kada sah subuhmu, nah luput juga. Cuman bedanya hanya 8 menit saja. 1 derajat itu 4 menit, 2 derajat 8. Oleh sebab itu sejak kemarin sudah ada tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk dilaksanakan. Tanfid namanya. Tapi kalau kami sudah belum tanfid, sudah dilaksanakan. Nggih. Sudah dilaksanakan sehingga ada orang, "Hah, kenapa? Berdudi subuhnya ya? Apa pulang ya?" Ya enggak, kami hanya berdudi. Jadi sejak 2 hari yang lalu, maka jadwal yang seperti biasanya mengikuti hisab dan ru'yah Departemen Agama dan termasuk Muhammadiyah dulu kan ikut 20 juga, maka ditambah menjadi 8 menit gitu. Oh kalau begitu puasanya tambah dong waktunya. Enggak, tambah. Tapi sebaiknya ada istilah tambihun. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, walaupun akhir-akhir ini, kalau imsak itu memang tidak ada, imsak itu ya adzan subuh kan begitu. Tapi kita istilahkan bukan imsak tapi tambih, tanbihun. Tanbih itu maknanya adalah peringatan. Jadi mun kawa 10 menit sebelum adzan subuh ampeh pang, kayak itu bahasa kita. Tapi kalau masih nyaman-nyaman ya ayo terus. Begitu. Tapi hati-hati gitu nah. Jadi jangan sampai ke terbit fajar. Bukan terbit matahari, Pak, terbit fajar. Jadi itu saja. Apakah hanya anak-anak bertanya ada apa Ramadan ini saja? Ya enggak lah, terus menerus. Jadi teman-teman yang ahli di bidang anunya, untuk jadwal kita itu dirubah, nah ditambahi 8 okay. Kalau di Kalimantan Selatan sudah banyak yang sebelum itu jadi plus 8 gitu, plus 8 tapi ada juga yang tidak. Walaupun seperti itu ya, adzan sendiri kan 4 menit Pak, adzan 4 menit. Jadi maka yang 4 menit ini gunakan sholat tahiyatul masjid gitu loh. Set masuk 8 menit terbit fajar, nah baru sembahyang qobliyah begitu. Jadi itu saja Pak sejarahnya. Jadi lalu kita bertambah 8 menit untuk itu sudah ada jadwalnya. Untuk untuk terbit mataharinya juga sudah ada sudah dihisap juga, jadi bisa dilihat saja di
Kan itu juga kita mengacu pada apa? Pimpinan pusat Muhammadiyah juga, Pak. Untuk jadwalnya itu. Mereka yang membikinkan, kan mudah saja kalau sekarang kayak itu aja kalau jadi mereka yang ahli di bidang itu, kemudian lintang selatan, lintang utara, ya sudah, mudah aja. Minta bang bagian Banjarmasin ada itu, bagian Palangka ada toh. Ya, mereka sudah punya apa namanya ukuran-ukurannya. Kembali, jadi artinya apa? Betapa rahmat Allah itu amat sangat luas, Pak. Wa amma fadluhu jami'al anam. Allah SWT meratakan karunia-Nya itu kepada semua makhluk. Merata, Pak. Merata itu bukan tidak sama loh ya. Merata itu bukan artinya sama, tidak. Ini keseluruhan. Ayo mau tungo, geget, semut, itu semua kebagian. Termasuk virus. Apa kira virus corona itu nggak ada makanannya? Bisa ada itu. Ada, nggak mungkin bisa hidup. Makhluk bisa hidup nggak ada apa-apanya. Enggak, ada. Jangan dikira tidak ada. Dan tidak bisa dilihat oleh mata. Coba bayangkan, tidak bisa dilihat oleh mata. Walaupun kabarnya di London, di Inggris itu sekarang sudah dimasukkan termasuk dalam apa? Dalam penyakit yang biasa. Jadi tidak apa begitu. Jadi pokoknya kalau kena ya sudah masuk rumah sakit kayak itu aja. Itu kabarnya di Inggris seperti itu, atau hoax atau apa, kada iya bang. Kita yang baca hoax sekali, nah ya masa pada pintar lalu nah. Jadi kadang-kadang seperti itu Pak, luput sekalinya. Siapa karena maulah bisa luput kan nih. Iya dah, tuh hoax sekalinya. Seorang mau kok bilang nggih, baca ini adalah jawaban bahasa Indonesia. Bungul bandar ya. Seorang mau kabimat membaca. Ya itulah apa kejelekan-kejelekan yang ada. Tapi kan tidak semua bahwa medsos ini jelek, kan tidak. Kalau dilihat dari sisi apa namanya? Sisi ilmu pengetahuan agama luar biasa, Pak. Luar biasa. Bima an'ama ala ibadihi minal faqri war rizki wal hidayah ila sa'adatid darain. Juga Allah SWT memberikan kenikmatan kepada hambanya dari apa yang diciptakan, dari rizki dan dari hidayah menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu makna Ar-Rahman termasuk Ar-Rahim. Jadi jangan dikira bahwa puasa yang akan datang itu adalah merupakan sesuatu yang ingin menjadikan manusia itu menjadi rusak. Tidak, Pak. Allah menginginkan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Amalnya sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah siamnya itu sendiri, dan yang kedua adalah qiyamul Ramadan, dan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. 3 itu tidak ada Pak di dalam yang lain-lain. Yang pertama adalah qiyamul Ramadan, puasanya itu, dan yang kedua adalah qiyamul Ramadan, dan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Jadi amalnya sedikit. Jadi kita harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat itu mesti. Tetapi juga jangan lupa bahwa beribadah itu juga perlu cara, Pak. Perlu mutaba'ah. Jadi jangan amal, kerja. Nah, buktinya apa kerja itu? Mengikuti sunnah Rasul.
mengikuti sunnah Rasul. Makanya kita berusaha untuk memberikan makan terhadap orang berpuasa. Kita laksanakan, Pak. Ayo Bang, kita sama-sama berbuka puasa di masjid sini. Biar umpamanya makanannya itu tidak terlalu aneh-aneh dan tidak terlalu banyak, tapi mampu kita untuk memberikan berbuka puasa dengan cara prokes kan gitu. Kita gunakan tempat yang di bawah ini luas. Kalau di Al-Jihad Al-Muntai di bawah ini dijadikan untuk buka puasa. Jadi kalau 100 orang itu kan agak lebar sampai keluar. Jadi supaya kita tidak terlihat apa namanya. Tapi kalau di masjid ini kan semuanya juga bersih, Pak. Yakin aja lah. Mulut kita juga bersih. Masa nggak sikat gigi? Sikat gigi. Rasulullah itu laulaan asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli masjidin. Kalau aku itu tidak memperberat terhadap umatku, maka aku perintahkan kepada umatku itu untuk membersihkan gigi setiap akan ke masjid. Jadi kita ketika akan ke masjid gigi bersih, tangan bersih. Allahu Akbar. Jadi kita gunakan untuk ya bergantian lah kita membukakan kepada teman-teman dengan kemampuan yang ada. Kabarnya di Al-Jihad Banjar itu habis sehari 15 juta sehari. Itu pun dikurangi sudah. Kurangi karena kawah juga. Okay. Dan yang terakhir ya utamanya Qiyamu Ramadan. Dan ibu-ibu yang tidak berangkat ke masjid ya tetap melaksanakan sholat Qiyamu Ramadan di rumah. Tapi ulun harapkan sesuai dengan sunnah Rasul ibu-ibu ayat-ayatnya itu jangan terpulang-paling. Jadi kalau 4 rakaat itu yang tersusun lah dari surat yang di atas ke bawah, jangan terpulang-paling. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua wal asri, rakaat ketiga turun pulang idza jaa, rakaat keempat naik pulang alam nasroh. Oh my, jangan disusun Bang, alam nasroh gitu ya, wal asri, terus inna atoina idza jaa, kan manis sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Allah tuh ya, Rasulullah menertibkan ayat itu berdasarkan perintah Allah kan begitu. Jadi itu ya dibuka di belakang sini ada halaman yang terakhir urutannya surat itu jadi rakaat pertama watir, rakaat kedua waduha. Atau pulang paling, ayo Bang sesuai dengan tuntunan Rasul, waduha dulu baru watir. Rakaat ketiga alam nasroh. Nah, ada yang mengatakan yang keras itu tidak sah, nah kita nggak usah itulah. Ada yang mengatakan tidak memiliki pahala karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kira-kira hingga situ aja, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Semangat kita untuk menghadapi Ramadan sesuai dengan lambang Muhammadiyah itu nggak pernah padam matahari itu, Pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.